Loh, kita datengin rumahnya, kita bongkar. Rumah itu di bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Kan kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bener ndak ini kata-kata dari Pak Betor Suryadi, tokoh dari PDIP ini, yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa di rumah Jokowi itu ada bunker isinya duit, ya kan? Banyak termul yang mengatakan, wah itu fitnah itu kalau Jokowi itu korupsi dan lain sebagainya. Terus Peter ini mengatakan, loh kita datangi aja rumahnya Jokowi, ya, kemudian periksa di situ, bener nggak ada bunkernya dan bener nggak ada isi duitnya. Oh, saya kira ini tantangan yang perlu dibuktikan, ya, apakah benar rumah Jokowi itu ada bunkernya? Ya mungkin rakyat, ya, itu perlu datang dalam jumlah yang besar supaya validasi kata-kata Betor Suryadi ini, ya kan, itu terbukti apa bohong. Jangan-jangan Betor Suryadi bohong, ya, karena banyak juga orang PDIP yang ijazahnya palsu katanya kan. Nah, Jokowi adalah salah satunya kan begitu. Nah, tetapi berkenaan dengan bunker ini banyak rasa orang ingin tahu. Ya, kalau orang misalnya sudah pernah ke rumahnya Sahroni, ya, itu salah satu sopan santunnya para netizen yang silaturahmi ke Sahroni itu kan barang yang paling penting bagi istrinya itu nggak dibawa. Yang hitam-hitam itu, pemirsa, itu banyak viral itu. Cuma brankas hitam aja, itu mungkin bagi istrinya nggak terlalu penting, ya kan? Dibawa hanya satu brankas saja, isinya itu ya banyak dari dolar Singapura, ya, ternyata kalau di kurs sekarang 1.000 dolar Singapura dalam satu lembar duit itu nilainya setara dengan 12 juta sekian, ya, artinya kalau di situ isinya penuh dengan dolar Singapura, yaitu triliunan. Nah, kebayang nggak kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Betor Suryadi? Nah, saya kira kan isunya besok, ya, tanggal 1 September itu kan ada undangan, ya, demo di rumahnya Jokowi, ya, titik temunya di rumah Jokowi di Desa Sumber, Banjarsari, Surakarta. Nah, Betor datang dong, ya, ke sana, kalau perlu dengan kader-kader PDIP, dan kalau perlu juga dengan orang-orang yang disebutnya dulu, ya, termasuk Paiman dan lain sebagainya itu, menyaksikan benar tidaknya ada bunker yang isinya cuan itu, ya. Ya, ini memang banyak sekali yang mengundang tanda tanya, karena seorang anggota DPR saja seperti Uya Kuya atau seperti Eko Patrio, apalagi Sahroni, ya, duitnya itu nggak ketulungan banyaknya itu, pemirsa. Nah, sementara Jokowi ini adalah orang yang ngambil keputusan besar berkenaan dengan tambang. Ya, tambang itu dulu, ya, ini dari satu sektor aja, dari tambang aja, ya. Tambang itu kalau izinnya dulu itu di tingkat kabupaten, maka bupatinya itu banyak yang kaya, ya. Duitnya juga bisa berkoper-koper juga, saya kira gitu kan. Daerah di mana ada tambangnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena orang-orang yang minta izin kepada bupati itu, ya, biasanya mendapatkan izin kalau dia menjadi pemegang saham 10-15%. Ya, karena begitu, tidak mau cash di depan, ya, pegang saham. Kalau cash di depan nggak enak. Nah, cuma dia nyuruh orang aja, pantau itu berapa kapal yang melintas Sungai Mahakam, misalnya begitu. Nah, ini kan sekarang izin tambang itu dimonopoli oleh pemerintah pusat. Siapa yang tanda tangan di situ? Ya kemungkinan menterinya Jokowi dan Jokowi. Jokowi ngasih instruksi kepada menteri Jokowi. Dan karena itu
Ada nggak duitnya yang masuk ke situ? Teorinya itu banyak. Buktinya apa gitu kan? Ya Jokowi kabarnya yang terakhir, hari-hari terakhir ini bagi-bagi uang 100 juta untuk modal. Keluarga-keluarga yang mungkin kurang mampu butuh modal itu dibagi-bagi 100 juta. Dan setiap hari ke sana kemari itu bagi-bagi duit terus. Dari mana dia dapat duit itu? Kok SBY nggak pernah? Ya sama-sama mantan presiden 2 periode gitu. Kenapa Jokowi sampai segitunya? Dan kenapa dia memelihara begitu banyak termul? Ya, relawan-relawan, ada Projo, ada Solidaritas Indonesia, ada Coman dan lain sebagainya yang tampaknya itu masih memihak kepada Jokowi. Kenapa bisa seperti itu? Kalau tidak ada insentifnya, mereka bisa menjual akal sehatnya untuk menjilat pantatnya Jokowi karena ada yang diharapkan dari Jokowi. Jadi tesisnya Betor ini perlu dibuktikan, dan mungkin kalau ribuan atau puluhan ribu yang datang untuk ikut membuktikan, saya kira itu akan mudah. Apalagi Pak tentara kan baik-baik orangnya. Ya siapa tahu nanti Jokowi memberikan mandat kepada Betor, udah bagi-bagi aja duitnya seperti itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.